secara tidak langsung saya sudah berguru pada kesalahan gitu. Apakah boleh berguru pada kesalahan? Ya boleh gitu. Karena kesalahan adalah guru yang produktif untuk mendidik manusia. Bahkan mereka yang mendaki prestasi adalah mereka yang telah salah berpuluh atau bahkan beratus kali gitu ya. Dan ingat, berguru pada kesalahan bukan hanya kepada kesalahan sendiri, kita juga bisa berguru pada kesalahan orang lain gitu. Cek Sunda nama kumanya cek Sunda nama sok sanajan kaluarna tina bujur hayam ari endog mah cokot gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Lur. Di video kali ini saya akan sedikit membahas komentar dari video saya sebelumnya yang pernah saya upload ke potongannya ke Instagram. Di video itu saya menjelaskan beberapa hal pentingnya untuk menghilangkan rasa takut salah ya. Karena melangkah dengan rasa takut salah membuat kita tidak melakukan apa-apa. Artinya hidup kita tidak akan produktif gitu. Intinya seperti itu. Dan ada yang berkomentar seperti ini ya. Kita lihat kalau nggak salah dari Ugan Nur Muhammad. Ini teman saya ya yang sudah jauh di sana, entah di mana. Komentarnya seperti ini. Ketika saya ingin melangkah namun dihantui oleh perasaan takut salah karena salahnya itu akan membuat saya berdosa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Itu mungkinnya pertanyaan utamanya. Lalu dia memberi beberapa opsi. Apakah berbuat dosa meski kita coba? Mungkin maksudnya apakah kita tetap mencoba meski berbuat dosa? Mungkin itu maksudnya ya. Apakah dengan diam dan tidak melakukan apa-apa lebih baik? Kemudian saya langsung menjawab gitu dengan singkatnya gitu, karena mungkin ketika saya membalas saya dalam keadaan seperti apa ya, lupa lagi lah, karena video ini dibuat beberapa hari sesudahnya. Lakukan, jangan takut salah, itu ya jawaban saya, balasan dari saya. Lakukan, jangan takut salah. Toh yang kita lakukan tujuannya bukan buat berbuat dosa. Mungkin ketika salah pun ada pelajaran yang bisa kita ambil. Setelah itu kita bisa mengulang langkah kita dengan ancang-ancang yang berbeda, yang lebih baik tentunya. Jawaban saya mungkin lebih umum karena memang pertanyaannya juga umum gitu, tidak menjurus gitu. Tapi selanjutnya dia menambahkan komentar lagi gitu. Dan di komentar ini dia lebih spesifik yang memberi contoh. Saya beri contoh, misalnya seperti menyembelih ayam. Jika kita salah dalam penyembelihannya, entah itu dalam aturan syarat penyembelihannya ataupun salah dalam memotongnya, bukannya ayam itu mati, malah setengah hidup dan membuatnya tersiksa gitu ya. Kejamnya, kalaupun misal kita tahu teori dalam syarat penyembelihannya, tapi ternyata masih gagal, apakah itu tidak dosa? I don't know. Lalu, bagaimana cara mengatasi agar kita tidak mempunyai perasaan takut salah? Dan yang jelas salahnya itu adalah sebuah dosa. Karena ayam tersebut telah kita siksa tanpa sengaja. Dan ayam itu tidak bisa kita makan karena telah haram hukumnya. Mungkin dia ini kalau masalah hukum sudah cakap ya, makanya saya tidak akan membahas atau menjawab hukum-hukum yang beliau tanyakan gitu, karena dari pertanyaan pun dia sudah tahu mungkin lah gitu ya. Lalu saya menjawab, sing yakin we masalah nu kitu mah teu yakin we taroskeun kanu tiasa jika memungkinkan. Artinya nya sing yakin gitunya dina masalah ibadah mah gitu. Karena benar tidak pun atau sekalipun benar ketika kita tidak yakin melakukannya mungkin tidak akan diterima gitu ya. Karena yang benar pun belum tentu diterima. Intinya kita harus yakinlah beribadah itu. Gitu. Kan ini salah satu ibadah yang mungkin salah satu itulah mungkin. Selanjutnya saya tambah lagi dengan balasan yakin itu tidak berdiri sendiri.
memperkuat tadi ya, yakin itu tidak berdiri sendiri, tapi bergandengan dengan usaha, belajar, dan baik sangka. Di lingkungan saya ada konsep tentang keyakinan, di mana keyakinan itu betul-betul memang dibangun gitu, bukan hanya yakin-yakin saja gitu. Mungkin ada satu kitab yang mungkin di beberapa pesantren ini banyak diaji, kitab Tijan yang membahas cabang dari ilmu tauhid ya, mungkin ilmu tauhid. Di sana ada membahas tentang keimanan, yang dimana ketika keimanan diyakini saja tanpa dalil atau alasan, itu hukumnya berdosa. Bagi beberapa pendapat ulama ya, hukumnya berdosa. Ongkoh iman tapi berdosa gitu. Jadi sah imannya tapi tetap berdosa gitu. Karena di dalam kitab itu dikatakan bahwa tingkatan iman itu ada 5 kalau nggak salah ya. Pertama, iman taklid, yaitu iman yang seperti tadi, yakin saja tanpa ada dalil atau alasan gitu. Yakin kayak gitu, tuturut munding gitu. Orang lain yakin ya, saya juga yakin gitu. Yang kedua ada iman ilmu. Jadi imannya itu selain yakin tapi dibarengi dengan dalil-dalil yang jelas gitu. Dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Selanjutnya ada iman iman hak, iman hakiki, dan yang lain-lain lah gitu. Mau saya jelaskan tapi iya malin ngaji gitunya. Pokoknya mah ngabahas komentar iya pokoknya namanya gitu. Selanjutnya saya memperjelas kembali tentang mencoba di sini ya. Coba kan dia mempertanyakan coba-coba ya, gitu ya. Mencoba didinya sanes jiga ngasaan tuangan lebih dari eta. Urang ge usaha kumacarana memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Jadi saya menjelaskan bahwa mencoba di sana bukan seperti mencoba makannya, dicoba gitu. Tidak. Mencoba itu dengan adanya persiapan dulu gitu. Kita ingin mencoba tapi dengan usaha mempersiapkan diri agar apa yang kita coba itu kemungkinan kesalahannya itu kecil gitu. Jadi memperkecil kemungkinan kesalahan. Masih bolak-balik seperti itulah pokok namanya. Pokok nama mencoba ge kudu dibarengan ku usaha mempersiapkan, itulah ini nama. Selanjutnya mun sakira na terjadi kesalahan padahal urang geus usaha meh teu salah nya teu masalah daripada cicing wae. Artinya ketika kita sudah mencoba dan memiliki sebuah usaha agar memperkecil terjadinya kesalahan, tapi salah anger gitunya, terus mencoba tapi salah gitu, jabang usaha tapi salah gitu ya, menurut saya itu sah-sah saja gitu, bahkan itu lebih baik daripada hanya diam gitunya, daripada cicing wae gitu. Baiklah, mungkin dari komentar tadi saya simpulkan bahwa membahas sebuah kesalahan itu memberikan sebuah pelajaran bagi saya, atau dalam arti secara tidak langsung saya sudah berguru pada kesalahan gitu. Apakah boleh berguru pada kesalahan? Ya boleh gitu, karena kesalahan adalah guru yang produktif untuk mendidik manusia. Bahkan mereka yang mendaki prestasi adalah mereka yang telah salah berpuluh atau bahkan beratus kali gitu ya. Dan ingat, berguru pada kesalahan bukan hanya kepada kesalahan sendiri, kita juga bisa berguru pada kesalahan orang lain gitu. Cek Sunda nama cek Sunda nama sok sanajan kaluarna tina bujur hayam ari endog mah cokot gitu ya. Walaupun keluar dari pantat ayam, kalau telur itu bawa gitu ya, ambil gitu, karena telur kan bermanfaat. Artinya kita harus pintar atau pandai mengambil sebuah manfaat atau pelajaran dari apapun itu gitu. Dan mungkin itu sajalah yang bisa saya bahas dari komentar netizen di Instagram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya coba di like, kalau tidak manfaatnya ya like we pokoknya gitu.
Pokoknya mah salam lur.